kita cover. Jadi kita akan mereview sejenak dan kemudian nanti masuk ke materi utama dan what's next nanti termasuk dalam sesi tanya jawab. Ya. Nah ini yang sebelumnya kita cover ya. Sebelumnya kita cover itu menyangkut jawaban dari pertanyaan who is your customer. Sebenarnya customer kita itu siapa? Yang kita target itu siapa? Yang akan membayar, who is paying us? Ya, itu siapa? Itu ada dalam bagian pertama ya, langkah. Kalau dalam 24 langkah itu langkah 1 sampai langkah 5. Ya. Dan itu kita cover ya pada pertemuan yang terakhir kemarin. Jadi di situ kita ada segmentasi market, ada memilih beachhead, kemudian membangun end user profile, dan kemudian juga menghitung total addressable market, gitu ya. Ukuran marketnya berapa, gitu. Nah itu tentu saja secara sistematik ya kita bisa hitung. Nanti akan saya review secara tepat ya apa yang sudah kita cover sebelumnya. Jadi itu ya. Ini sudah kita cover mendefinisikan beachhead. Beachhead ini titik masuk kita ke market. Tidak harus ukurannya angka yang besar sekali. Kalau terlalu besar kita juga tidak punya resource yang cukup dan mungkin malah kita kehilangan semua kesempatan gitu ya. Tapi juga tidak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu kecil artinya bisnis kita tidak perspektif. Dan kalau kita berbicara kepada investor, itu juga tentu saja tidak akan mudah ya meyakinkan bahwa ini bisnis yang perspektif gitu ya. Nah ini pemilihan beachhead waktu itu sudah kita bicarakan. Kemudian membangun profil dari end user yang kita target. Nanti ada contohnya. Jadi kita perlu punya profil dari siapa yang akan membayar produk kita gitu ya. Ya. Nah ini nanti ada contohnya dan kemudian ada kita melakukan perhitungan total addressable market. Ini penting. Karena ini yang akan memberikan informasi pada kita berapa sih revenue kita tahun gitu ya. Ini penting untuk guidance dari bisnis kita ke depan. Dan oleh karena itu ini menjadi bagian penting dari bisnis plan ya, angka total addressable market ini. Apakah bisnis kita viable ya, visible untuk bisa ditumbuhkan dan dikembangkan, ataukah itu suatu yang terlalu risky dengan effort yang akan dilakukan terlalu risky, dan oleh karena itu tidak perlu diteruskan. Nah itu bisa disimpulkan dari sebuah bisnis plan yang detail ya. Nah ini nanti akan kita kita review. Ini yang sudah sebelumnya kita lakukan. Jadi membangun profil pelanggan yang ditarget itu harus spesifik, ya tidak boleh terlalu umum, dan mungkin merupakan gambaran dari secara demografis dari cohort yang akan membantu kita mengembangkan perhitungan ukuran pasar di langkah selanjutnya. Ini perhitungan PAM itu ya. Nah ini yang waktu itu sudah kita lakukan. Ini contoh dari mentarget atau mendefinisikan customer yang menjadi target kita. Ini harus spesifik gitu ya. Misalnya ini ada kurva yang menggambarkan online activity index berdasarkan tebaran umur ya. Yang paling kiri umur 18 sampai 24. Ini ada indeksnya. Kemudian 25 sampai 34, 35
sampai 44 dan seterusnya. Dan yang terakhir umur 55 tahun ke atas. Kita melihat indeksnya paling tinggi di dalam range 25 sampai 34, di mana indeks untuk pendapatan di bawah 75.000 US itu indeksnya 109, dan untuk pendapatan di atas 75.000 US indeksnya 139. Dan di sini memang ini yang ditargetnya, segmen ini. Jadi males umur 18 sampai 34, mereka mempunyai online activity yang tinggi, dan mereka mempunyai pendapatan di atas 75.000 US. Ya. Dan ini menggambarkan bahwa definisi pelanggan itu harus spesifik. Ya. Ini contoh berikutnya, ini misalnya ini menggambarkan ini ya, menggambarkan profil dari pelanggan yang ditarget. Ini bisa dilihat ya, dari gendernya, dari umur, kemudian daerah, apa pekerjaannya, status sosial, karakteristik, kemudian dia itu kategorinya apa, early adapters, atau seorang yang secara penguasaan teknologi dia advance. Nah, kemudian ada feature lagi, apakah dia pengguna social network yang aktif, atau mungkin dia seorang yang outgoing gitu ya. Nah, ini terkait dengan produk ride sharing. Ya. Nah, ini contoh aja yang kita sebut dengan menghitung total addressable market tadi itu. Nah, jadi kita melakukan analisis yang bersifat bottom up. Jadi suatu yang dari berdasarkan primary market research atau riset pasar utama, yang itu sebenarnya kita lakukan dengan memilih titik masuk atau beachhead dari pasar yang kita target ya, dan bisa dilengkapi dengan top down, dengan market analysis, dengan tren misalnya, tapi itu hanya sebagai pelengkap. Beachhead ini beachhead TAM atau total addressable market yang berdasarkan analisis bottom up ini sebenarnya bisa diibaratkan seperti kalau kita itu mengendalikan sebuah pesawat ya, atau wahana ini. Nah, kita menuju ke suatu titik tertentu, di situ ada ya, kemana kita itu. Nah, ini adalah manfaat atau kegunaan dari bilangan atau perhitungan total addressable market. Artinya kalau itu terlalu kecil berarti ada yang salah itu dengan analisis kita gitu. Atau kalau itu benar berarti bisnisnya memang tidak layak untuk diteruskan gitu ya. Nah, ini contoh ini ya. Ada startup di Amerika yang namanya LiveDog gitu ya. Ini intinya adalah menghubungkan antara seorang ibu dengan kesehatan bayinya gitu ya. Nah, ini kalau dihitung mulai dari berapa populasi di Amerika ya, kemudian apakah dia sakit atau dependennya sakit, apakah pengguna internet, apakah dia seorang ibu dengan 2 anak atau lebih, apakah dia educated, dan income-nya di antara 45.000 sampai 120.000 US. Nah, akhirnya ada bilangan ini 6,3 million mothers ini ya. Nah, artinya kalau menghitung total addressable market,
6,3 million ini sebagai paying customer dikalikan 4 kali consultation tiap tahun, di mana tiap konsultasi berbiaya 7,99 US dollar. Nah, akhirnya setiap tahun bisa diharapkan ada penghasilan atau revenue sebesar 200 million US dollar gitu ya. Nah, ini contoh perhitungan total addressable market. Artinya kalau 100% market itu dikuasai LiveDoc, revenue-nya sekian gitu ya. Tapi misalnya kalau dia hanya 50% karena 50% lainnya dibagi oleh pemain yang sama, yang setara dengan. Berikutnya, kita harus mempunyai apa yang namanya persona gitu ya. Persona itu apa sih? Persona itu ini hanya ilustrasi ya. Apa yang kita bayangkan mengenai customer kita dipersonifikasi gitu ya. Jadi ini penting ini. Ini saya pikir kebanyakan entrepreneur kita atau small medium enterprise kita di tanah air saya pikir tidak melakukan ini gitu ya. Ini suatu yang cukup detail yang kalau di startup yang ada di lingkungan MIT, dulu saya ada di sana, ini PR seperti ini dilakukan. Sehingga mereka sangat tajam sekali. Jadi, kenapa ini dilakukan? Karena ini kan menggambarkan siapa yang membayar mereka. Customer yang punya uang, yang membiayai bisnis supaya berjalan. Itu ada di situ ya, ada dalam ini. Jadi, ini. Ya, misalnya ini kalau contoh dalam ekosistem Indonesia contohnya, itu ya. Jadi persona itu harus sangat detail. Ini sebuah perusahaan ya punya customer, paying customer. Nah, ini digambarkan paying customer-nya itu, pendidikannya di mana, dia background demografinya seperti apa, pekerjaannya apa, karirnya, apakah dia mid career, apakah dia sudah senior. Kemudian jalur promosinya, punya akun sosial media apa yang digunakan, mobilnya apa, dan karakteristiknya seperti apa. Misalnya dia punya mentalitas sukarelawan, ya, gitu. Jadi cepat tanggap terhadap suatu kejadian dan sebagainya. Ini yang disebut dengan persona ya. Nah, apa itu? Bagaimana kita menyusun ini? Nah, ini waktu itu sudah sempat kita bicarakan. Jadi mencakup ini ya, pertimbangan atau dimensi yang rasional, emosional maupun sosial. Ini aspek ini dipertimbangkan tadi itu. Ya, juga harus seorang yang konkret ya, bukan suatu yang sifatnya hanya simbol atau simbolik. Kemudian kita harus memvisualkan ya, ada bayangannya. Jadi itu harus tergambar oleh semua dari tim startup kita itu bisa punya bayangan yang sama tentang siapa yang akan membayar produk kita ini atau menggunakan services yang kita develop gitu ya. Nah, perilakunya di mana mereka hangout atau berkumpul dan prioritas mereka itu apa yang membuat mereka termotivasi atau apa yang membuat mereka worry gitu ya. Nah, ini perlu dilakukan dalam satu tim. Ya, jadi tim startup Bapak Ibu sekalian harus punya ya exercise untuk menggambarkan secara sangat detail gitu ya. Siapa model customer kita itu siapa gitu ya. Nah, ini nanti akan semakin mempertajam itu ya. Nah, sekarang kita bicarakan ini yang belum masuk dalam perbincangan sebelumnya, yaitu apa yang namanya full life cycle use case. Ya, apa sih itu? Nah, ini penting. Ini sebenarnya menggambarkan bila ini kita lakukan ya. Ini menggambarkan proses bagaimana customer kita, apapun bisnis kita itu ya, itu akan
membeli atau memutuskan tidak membeli, atau sama sekali nggak pernah tahu ada produk yang kita tawarkan. Nah, ini sangat menentukan ya. Dan penting untuk punya exercise dalam step ini. Ini dalam 24 steps itu ini step ke-6 ini. Jadi apa saja sih dalam cycle ini? Dalam cycle seorang customer akhirnya bisa membeli atau tidak membeli. Ya, gitu ya. Ini dimulai dari, kalau customer itu dimulai dari menentukan kebutuhan dia. Ya, dia perlu apa? Itu di sini step awal nih. Kemudian misalnya apa? Menentukan kebutuhan. Oh, dia memerlukan sebuah solusi untuk ini ya, tambahan edukasi untuk anaknya. Ya, jadi anaknya ini nggak cukup nih kalau cuma dari sekolah, dia harus ada tambahan pelajaran. Nah, dia kemudian dia menentukan ini ada kebutuhan nih. Kemudian yang kedua, mendata pilihan yang ada. Oh, di luar sana gimana? Oh, les privat, bimbingan tes, atau ada secara online, dan sebagainya. Kemudian dia menganalisis pilihannya ini masing-masing. Oh, kalau harus les privat, berarti dia harus melakukan perjalanan ini si anak ini. Nah, ada nggak yang mengantar? Atau bagaimana kalau yang gurunya aja yang datang? Nah, ini menganalisis pilihan. Kemudian menentukan membeli produk. Install ini kalau sebuah produk, kalau sebuah service ya ini didatangkan ini servisnya itu. Kemudian gunakan dan peroleh manfaatnya. Ya, mengeksekusi, nah, misalnya gurunya datang dan dia akan mengetahui, oke, cukup membantu anaknya untuk menguasai pelajaran dan menghitung nilainya. Kira-kira itu worth it enggak itu, gitu ya. Hitung nilainya. Kemudian akhir bulan bayar, gitu ya. Nah, kalau dia kemudian, oh ini kayaknya worth it nih. Nah, dia ulang lagi, ya, bayar per bulan. Nah, kalau dia puas, dia akan beritahu orang lain, tetangganya, oh ternyata bagus itu, ada bimbingan belajar X, ini bagus karena gurunya sangat membantu dan personalize modul-modulnya dan sebagainya. Nah, ini satu life cycle, ya, full life cycle use case. Ini untuk masing-masing produk akan berbeda, gitu ya. Ini tadi produknya sebuah education. Kalau produknya alat kesehatan beda. Kalau produknya UAV beda. Kalau produknya sebuah apps yang terkait dengan e-commerce akan berbeda ini. Ya. Dan ini harus dilakukan. Ya. Next, kita akan melihat contoh ini ya. Ini misalnya ada contoh ini, perusahaan namanya Philby, ini di Amerika juga. Philby ini melihat adanya kebutuhan akan orang kalau beli furniture, kadang-kadang dia perlu memperkirakan ya, apakah itu masuk ke dalam ruangan yang tersedia di rumah, gitu ya, komposisinya bagus tidak. Dan misalnya seseorang sudah terlanjur membeli dan ketika dibawa ke rumah, oh ternyata tidak cocok, rumahnya terasa sempit nih dengan furniture yang dibeli, akhirnya harus ada yang dikembalikan ini, return ini, ya. Karena nggak fit di rumahnya, dia harus return gitu. Nah, dia dengan adanya kasus seperti itu, dan itu tidak sedikit, dia akhirnya mengembangkan suatu solusi di mana seseorang yang akan membeli furniture itu bisa menggunakan servisnya, ya, dia punya sebuah software yang bisa mensimulasikan furniture yang akan dibeli. Dan software itu juga akan memberikan
ukuran ruangan, ya. Nah, di sini dia akan ada room templates yang digunakan, ya. Kemudian ada gambarnya, ada layout, dan dia bisa drag and drop item furniture yang dipilih, gitu ya. Jadi step pertama ini mendesain secara 3D, dan kemudian dia memfurnish, gitu ya. Dia melengkapi itu dengan drag and drop aja, gitu ya. Dan ini bisa juga collaborate, artinya dia tidak sendirian, barangkali dia punya partner atau punya spouse, ya, atau punya teman, gitu ya, bisa memberikan pendapat, gitu. Nah, kemudian dia juga bisa learn, gitu ya, belajar dari mungkin konsumer yang lain, gitu ya. Jadi ada customer yang sebelumnya membeli furniture yang sama, dia bisa belajar dari review mereka. Nah, baru kemudian dia melakukan purchase di situ, ya, gitu ya. Nah, ini mengefisienkan proses pembelian. Ini yang ditawarkan oleh Philby ini. Dan proses ini ya, yang ini disebut dengan full life cycle use case. Nah, Bapak Ibu penting untuk mempunyai ini ya, satu full life cycle. Bagaimana produk kita atau services kita itu dari sejak customer itu menimbang-nimbang sampai memutuskan, menggunakan, membayar, ya. Kemudian memberikan review, apakah itu akan repeat order, tidak cuma itu, ternyata kalau dia puas, dia akan merekomendasikan ke yang lain. Nah, ini yang disebut dengan full life cycle use case. Penting untuk mempunyai peta ini ya, untuk apa saja yang kita kembangkan dari produk atau service kita. Nah, ini contoh yang lain. Ini ada perusahaan namanya Gear Up, ini juga ya. Dia ada ini ya, merumuskan bisnisnya ya. Kadang-kadang seorang itu perlu mempunyai perlengkapan untuk ini ya, untuk travel perjalanan. Ya, dan ini dia ada services untuk memudahkan itu semua, ya. Dan kemudian customer-nya akan melakukan ini, proses ini, ya. Kebutuhannya apa, kemudian dari mana dia mendengar itu, ya. Nah, mungkin dari mulut ke mulut, ya. Kemudian mungkin juga dari sosial media, dari Facebook atau dari Twitter atau dari channel yang lain. Kemudian dia mengevaluasi apakah ini lebih murah, lebih mudah, ada diskon, atau mungkin lebih keren gitu ya. Kemudian dia akan melakukan booking online, ya. Kemudian pembeli kemudian mengevaluasi dan kemudian akan tadi merekomendasikan atau meresubscribe, ya, kalau dia puas gitu. Dan ini jadi cycle ini, ya. Nah, ini berlaku untuk apa saja ya, produk apa saja, ya, atau services apa saja yang kita develop. Nah, itu ya, dalam 24 step yang disebut 24 step entrepreneur berdisiplin ala MIT itu, ini langkah 6 itu life cycle use case itu tadi. Berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah langkah ke-7, ya, yang disebut high level specs. Ya, sampai di sini mungkin Bapak Ibu bisa mulai membayangkan ya. Ternyata kebanyakan, dan ini saya lihat ya, terutama di tanah air kita ini, terutama di lab-lab, kebanyakan itu kadang-kadang terbalik. Yaitu mereka melakukan riset dulu tanpa ada analisis pasar. Ya, riset, mungkin kalau dalam kemarin ada bahkan
TKT ya, tingkat kesiapan teknologi dari 1, 2, 3 ya, dari konsep, ada prototyping dan seterusnya. Tapi tidak pernah melakukan tadi PR-nya tadi. Jadi sudah tiba-tiba langsung di sini meloncat itu building product. Jadi ini building product itu di tengah sini. Ya. Padahal, nah ini mungkin bisa dijadikan benchmark ya. Di MIT itu bukan start dari building product. Produk itu didevelop ketika kita sudah melakukan PR ini. Gitu ya. Jadi ini kan ada. Ini kita baru berbicara nanti ya ke-7 ini. Level ke-7 ini. Nah, mari kita lihat. Di mana sebenarnya banyak titik lemah dari bisnis kita yang menurut saya harus bisa diluruskan supaya tingkat keberhasilan startup kita atau UMKM kita itu lebih tinggi gitu ya. Harus ada frameworknya yang repeatable, reproducible dan paling penting proven begitu ya. Nah, ini yang saya kenalkan ya. Jadi baru step ke-7 kita berbicara mengenai high level product specs. Ya. Apa itu? Product specs. Jadi apa sih yang dibutuhkan market kita itu apa gitu ya. Dan sebenarnya kalau untuk kasus di Indonesia sebenarnya banyak sekali gitu ya. Saya pernah mencontohkan ya, misalnya di beberapa provinsi di Indonesia itu mereka punya hasil kebun, hasil perkebunan dan mungkin juga hasil dari laut yang karena terlalu berlimpah maka tidak semua bisa terserap. Banyak yang menjadi busuk dan akhirnya tidak mendatangkan nilai ekonomi. Nah, apa yang dibutuhkan? Nah, simple kadang-kadang, bukan suatu yang sifatnya sangat high tech atau memerlukan teknologi sangat advance. Mesin pengering, ya. Nah, itu bentuk dari tadi ya. Oh, itu dibutuhkan pasar, berapa yang dibutuhkan. Nanti akan ada tadi itu ya, ada budgetnya, ada total addressable market dan kemudian kita berbicara mengenai product specs. Gitu ya. Nah, guidelines-nya apa sih product spec itu? Artinya dalam tahap level tadi, step ke-7 tadi, seharusnya kita itu belum membangun apapun gitu. Hanya perlu mendefinisikan yang dibutuhkan customer apa gitu. Gitu ya. Nah, dulu pengalaman saya berbicara ya di waktu saya di Korea, ada sebuah kebutuhan dan ini berasal juga tadi dari market gitu ya. Ada kebutuhan bahwa bagian dari pasukan Angkatan Darat itu memerlukan dukungan untuk infanteri. Dia harus mempunyai penglihatan tambahan di angkasa. Nah, akhirnya kita, oh itu bisa dilakukan dengan UAV. Oh, tapi kemudian mereka mengatakan, oh tapi kita tidak mempunyai akses ke landasan. Oh, berarti ada bahwa itu UAV tapi sesuatu yang tidak membutuhkan landasan. Nah, itu specs high level ya. Kemudian mereka mengatakan kita juga memerlukan bahwa dia bisa terbang malam. Oke, berarti UAV itu harus mempunyai kamera yang juga bisa melihat malam. Ya, infrared misalnya. Nah, ini suatu yang kita dapat dari interaksi ya dengan customer ya, dengan end users ya atau potential end users, belum jadi end user kita gitu. Jadi misalnya ya, kita berbicara customer tadi itu membutuhkan suatu mata di angkasa sana bisa melihat malam, tidak membutuhkan landasan. Ya. Oke, terjemahannya UAV yang kecil ya, yang bisa diterbangkan langsung tanpa landasan. Jadi hand launch. Nah, ini yang kemudian menjadi high level product specification tadi itu. Nah,
Jadi kita akan melalui proses ini. Jadi kita definisikan berdasarkan customer perspektif. Jadi bukan kita. Nah ini penting ya untuk para entrepreneurs ini. Penyakitnya kebanyakan entrepreneur yang kebetulan saya bimbing dan mungkin juga dulu waktu di Korea dan juga di Australia sampai kembali ke Indonesia, kebanyakan kebetulan dalam bidang engineering ya, engineers, mereka itu meng-create sesuatu. Nah, karena engineers maka ini mungkin bawaan gitu ya, orientasinya pada produk. Dan ketika berbicara customer, mereka tidak terbiasa. Akhirnya kadang-kadang perspektifnya itu terbawa perspektifnya engineer gitu ya. Nah ini harus diluruskan. Karena apa? Karena kan yang punya uang, yang akan membayar itu customer. Ya, customer kadang-kadang tidak membutuhkan fitur-fitur yang kita anggap canggih. Gitu. Dia hanya membutuhkan satu deret specs yang akan memenuhi kebutuhan dia. Gitu ya. Tadi itu saya contohkan, ini contoh real di Korea. Dulu kita punya startup dari lab kita berdasarkan demand, real demand ya, di militernya Korea. Mengatakan itu tadi, dia ingin di pasukan infanterinya itu dilengkapi dengan suatu penglihatan tambahan dari udara gitu ya. Nah, itu kan bisa apa aja ya, bisa balon, bisa satelit, bisa apa. Tapi dia ada cost yang harus dipenuhi gitu ya. Akhirnya yang kita usulkan adalah modular hand launch UAV. Jadi sebuah UAV ukuran kecil yang dia bisa di breakdown, dimasukkan dalam ransel. Ya, dan kemudian dia bisa diassemble di lapangan, cukup ringan dan bisa diterbangkan dengan tangan. Dan itu akhirnya kemudian sukses, dibeli, dan tadi startup yang kita dirikan tadi, akhirnya mempunyai kontrak yang cukup besar dan akhirnya dibeli oleh perusahaan Hanwha, konglomerat dalam bidang defense di Korea. Nah ini contoh yang saya pikir exercise yang bagus dan kalau saya best practices ini harus bisa ya diajarkan ke sebanyak mungkin startup atau UMKM kita di tanah air gitu. Harus punya framework. Kalau tidak, maka jadinya ad hoc gitu ya. Nah, ini jadi keluhan ya di kementerian itu ada dana untuk startup, nah, namanya BPPT, ada yang untuk riset menuju startup, ada BPTI, ada macam-macam lah. Inovasi industri, ada LPDP dan sebagainya. Kalau menurut saya ya di ujungnya sini ya ini kan suatu produk yang harus sustainable ya. Jangan sampai berhenti jadi prototipe, berhenti jadi paper, berhenti jadi paten. Negara rugi ini. Dan sudah ada keluhannya itu ya. Di hampir tiap kementerian di mana saya berinteraksi ya. Keluhannya sama. Kita keluar dana banyak tapi nggak jadi industrinya gitu ya. Nah ini apa yang saya share ini adalah upaya untuk memperbaiki keadaan ini gitu ya. Nah apa sih? Saya sudah bicara dengan beberapa direktur ya dalam level eselon 1 atau eselon 2. Ya harus lebih bagus dari yang selama ini dilakukan. Kalau menurut saya lebih bagus itu harus ada framework begitu ya. Nah MIT datang dengan framework yang kalau menurut saya bagus gitu ya. Framework itu artinya ada suatu yang sistematik, yang tractable, yang bisa diikuti dan bisa diterapkan. Kalaupun ada coach, ya coachnya ini bisa diajari dengan framework ini sehingga dia punya pegangan. Nah bisnisnya kan macam-macam, ya kan tidak bisa satu set kemudian hanya diajarkan untuk segmen misalnya robotics. Nah, padahal di Indonesia ini kan bisnis mulai dari pertanian, kesehatan, pangan, energi dan sebagainya. Nah jadi ini yang generik ini yang saya pikir penting ya untuk diajarkan, untuk kemudian dijadikan pegangan untuk siapa aja yang akan memulai atau akan mengembangkan sebuah bisnis gitu ya. Nah ini, jadi kalau di dalam dunia desain wahana ini sangat terkenal gitu ya. Kita sebelum
membangun yang real kita butuh entah itu simulasi, entah itu mock up, entah itu digital mock up, gitu ya. Ini yang harus ada, ya. Yang ini kita bisa bicara dengan customer, ya. Kalau di dunia aerospace misalnya, di dunia UAV tadi itu kan, misalnya Pak Habibie dulu kan membangun N250 itu prosesnya panjang sekali, gitu ya. Proses-proses awal, ya pertama kali berbicara mengenai licensing, ya, mungkin belajar dari negara yang sudah pengalaman. Kedua, level kedua joint development, sama-sama membangun. Nah, di sana pun tidak langsung membuat pesawat full scale kan. Dipelajari karakteristiknya, dari subsistemnya, mungkin dari skill modelnya di dalam wind tunnel, ya, ini yang saya tunjukkan di sini. Bahkan tidak keseluruhan pesawat, hanya wingnya saja dipelajari. Ini bagian dari tadi itu ya. Produk sebenarnya apa yang ditawarkan. Ini subsetnya yang bisa menjelaskan kepada customer kita atau mungkin kepada kalau ada investor ya kepada investor kita. Nah, dalam proses pengembangan produk ini, ya ingat bahwa produk ini nanti datang dari customer specification ya, kita diskusi dengan customer. Ini sebenarnya tidak ada suatu yang sifatnya single solution paripurna, sekali jadi dan pulang, kemudian tidur di sofa, nggak ada begitu. Ya, yang terjadi dalam industri apapun, yang saya sendiri juga beberapa pernah terlibat, Pak, industri engine, industri pesawat terbang, industri UAV, sama, semuanya ternyata inovasi itu iteratif. Ya, dulu saya diajar oleh para profesor saya di IPB maupun di MIT, itu ada iteratif design proses. Gitu ya. Ya, ini saya contohkan di bidang aerospace gitu ya. Kita ngembangin suatu jenis pesawat secara straightforward jadi gitu. Ya. Ya, ini entah mau bangun engine, entah mau bangun pesawatnya itu sendiri, entah mau bangun, ini hanya contoh yang kebetulan saya bidangnya di situ ya. Tapi saya katakan bahwa yang terjadi secara konkret, kalau kita teruskan tadi itu, kalau masih diingat ya tadi ada gambar seperti ular tangga tadi, step berikutnya adalah quantified value proposition. Nah, ini juga suatu yang saya pikir sangat esensial ini, yang membuat ada dalam suatu bisnis itu, di situ itu bisnis itu reasonable atau enggak reasonable itu dari value proposition-nya apa gitu ya. Nah, ini menjawab pertanyaan why you gitu ya. Kita ya, misalnya kita datang ke calon customer. Calon customer ini kan bukan suatu yang juga kosong ya. Dia punya riset, dia tadi itu making decision. Nah, dia mungkin sudah ada beberapa opsi gitu. Nah, dia akan bertanya kan ke mungkin tidak eksplisit. Why you? Kenapa saya harus memilih Anda di antara pilihan yang lain? Nah, kita harus mempunyai ini. Namanya value proposition. Menjawab, oh harus kami, Pak, Bu, karena kami ini, apa? Nanti diisi di situ. Kami ini adalah pemain energi terbarukan yang mempunyai teknologi paling efisien dalam bidang itu, misalnya gitu. Ini contoh jawaban, nanti didetailkan di situ. Nah, banyak company-company yang mereka berasal dari suatu konsep yang mungkin belum pernah ada ya, gitu ya. Misalnya ada contoh aplikasi di mana untuk seseorang mereka tidak perlu mengukur secara kira-kira tapi ini lebih akurat, ya. Dia kasih gambarnya, dia akan keluar angka-angkanya akurat. Sehingga nanti yang akan didesain di situ akan mesti tidak ada keluhan, akan sesuai dengan badan. Karena badan ini masing-masing kayak fingerprint kan, bukan
bukan suatu yang seragam. Kemudian ada dalam era COVID ini mungkin kebutuhan untuk secara cepat mengidentifikasi suhu dari para pengunjung, ya, entah ini di mall, entah ini di gedung pertemuan, di airport, ya. Nah ini ada thermal imaging misalnya. Oke, teknologi kami ini sangat reliable dengan kesalahan kurang dari 1% dan sangat mudah diinstal di tempat umum dan sebagainya. Ini namanya value proposition, ya, gitu. Nah, ini tadi kita mempunyai tadi itu persona, ya, siapa target customer kita itu siapa? Ini punya persona. Nah, dia punya prioritas 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita mempunyai sesuatu yang kita propose. Ya, tadi itu kan persona ini kan kebutuhannya sudah spesifik, ya. Nah, kita punya quantified value proposition. Apa itu? Intinya membandingkan sekarang itu bagaimana kondisi as is. Kondisi sekarang. Dan kalau memakai produk atau jasa kami, maka kondisi Y, possible state-nya itu. Nah, value proposition itu didefinisikan sebagai delta atau perbedaan antara possible state tadi dengan as is state. Ya, antara Y dengan X. Nah, ya, contoh ini ada satu perusahaan namanya Sensible Technologies. Ini perusahaan di Amerika, salah satu spin-off dari MIT yang mempunyai teknologi citra 3 dimensi untuk rapid prototyping. Nah, dia membandingkan antara kondisi, ya ini calon customer-nya diberi diberi grafik seperti ini. Oh, ini ya kondisi proses yang ada sekarang ini. Jadi memerlukan kalau untuk ideation phase pada fase pengkonsepan itu memerlukan waktu 4 minggu. Kemudian development times, dia memerlukan 4 hari sampai 2 minggu untuk 2D, 3D drawings di sini, ya. Kemudian ada 2 minggu lagi untuk manufacturing, engineering, manufacturing, rework di sini 2 minggu. Kemudian tambahan lagi 2-3 bulan untuk tool cavity development, untuk CNC software, CNC miling dan sebagainya. Ini dalam tahap commercialization. Nah, dia punya teknologi namanya freeform process, di mana dia akan mereduksi development times ini yang mula-mula tadi 4-14 hari menjadi hanya 4 hari. Model types-nya freeform native file. Yang mula-mula perlu waktu 2 minggu untuk engineering, manufacturing, rework, ini dipangkas menjadi 3 hari. Yang mula-mula perlu 2 bulan, dipangkas menjadi 3 minggu. Ya. Ini kemudian bisa dihitung nih reduction dari waktunya ini 70% di sini. Kemudian 70% dalam fase commercialization ini. Jadi total ada perhitungannya. Kalau mula-mula development time-nya itu adalah 16 minggu dengan teknologi freeform yang ditawarkan Sensible Technologies ini menjadi 8 minggu. Artinya 50% reduction in time. Ini kalau diterjemahkan akan luar biasa karena di situ akan reduction dalam overhead dari gaji karyawan. Reduction dari time to market. Nah, banyak sekali yang di-save di situ. Nah, contoh yang tadi itu kalau secara rumus bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi ada bagan kondisi sekarang apa ya.
Kemudian kondisi dengan menggunakan teknologi, produk, atau services yang ditawarkan di sini seperti apa gitu. Nah, deltanya itu yang kemudian akan menjadi namanya value proposition. Nah, ini nanti kita akan diskusi ya. Kebetulan hadir malam ini ada beberapa tim startup ya. Nanti bisa membagi pengalamannya atau mendiskusikan gitu ya. Ini saya contohkan ada beberapa dari luar, dari Amerika. Tapi ini contoh-contoh yang selalu relevan ya dengan yang ada di tanah air ya. Ini saya contohkan secara cepat ini ada teknologi yang sebenarnya menggunakan biosensor untuk mendeteksi secara dini penyakit yang terjadi pada ternak ya. Nah, jadi intinya simpel sekali. Jadi dengan biosensor itu dia bisa secara dini oke, ini sapi yang sakit dan sapi yang sehat dipisahkan. Nah, tanpa biosensor itu maka di sini ada 200 ternak yang terkena penyakit namanya BRD, Bovine Respiratory Disease ya. Nah, kalau tanpa usaha tadi itu, tanpa teknologi tadi, maka akan ada statistiknya. Ada 50 yang mati, 150 yang sakit ini. Nah, yang mati ini dia akan langsung loss revenue-nya bisa dihitung sekitar $1.000 per kepala. Ya. Kemudian yang sakit ini yang perlu dirawat harus ada treatment cost, ada $16 per kepala. Harus kemudian reduce feed efficiency dari pakannya juga berkurang. Dan ini ada $15 per kepala. Kemudian juga ada cost dari ini, lower quality grade menjadi lower ya, $58 per kepala. Nah, kalau dihitung, dikalikan tadi 50 kali ini, 150 kali ini, ya, dihitung total loss-nya adalah $63.000 ya. Dan bila digunakan nih proses with meter itu nama teknologinya ya, nama teknologi ini, maka yang sakit bisa dipisahkan ya sehingga tidak nularin yang tidak sakit. Jadi angka kematian bisa ditekan hanya 25, kemudian yang sakit juga bisa ditekan menjadi hanya 125. Nah, kalau dikalikan sama dengan yang tadi, maka terjadi pengurangan dari akibat penyakit 36K di sini. Banyak lagi ya. Jadi ini yang kemudian di save. Ini namanya quantified value proposition. Setiap bisnis perlu menghitung ini sehingga nanti calon customer kita, oh oke, dia akan langsung oke, kalau saya pakai maka saya mereduksi loss sekian. Nah, itu yang akan menjadi bahan pertimbangan. Atau sebaliknya, oh saya akan naik revenue-nya menjadi sekian, 50% per tahun, atau 65% atau berapa gitu ya. Nah, berikutnya, ini ada, ya ini mungkin nanti pas ini ya, pas diskusi, ini ada salah satu startup di Indonesia yang merevolusi bisnis dalam bidang media. Gitu ya. Nah, ini juga sama, ya. Apa itu kondisi sekarang, ya, kondisi sekarang yang ada sekarang? Oh, ternyata dunia radio terdisrupsi oleh digital teknologi. Akibatnya banyak radio-radio konvensional yang tutup. Nah, ada kemudian opportunity ini yang di ekstrak dari kondisi itu. Oh, ternyata dengan ini justru sebenarnya ada cara untuk memberdayakan radio itu, ya. Nah, nanti mungkin pas diskusi kita bisa lebih detail lagi bagaimana ini sebuah kondisi ini terdisrupt dan disruption itu menjadi opportunity, ya. Ini juga sama value proposition di sini, gitu ya. Nanti malah juga ini ada ukuran-ukurannya, ini total addressable market dari keseluruhan market yang ada. Nah, nanti kita ada kesempatan ya, waktunya terbatas, jadi saya ini kan pada waktu diskusi. Nah,
Jadi apa itu? Bagaimana kita bisa merumuskan value proposition ini dalam framework yang lebih komprehensif ini ya. Nah, ini ada yang namanya Business Canvas. Secara khusus ini kalau di MIT disebut disebut disiplin entrepreneurship canvas atau DI canvas. Jadi kita mulai dari step ini ya. Kalau dalam ular tangga itu dari ini langkah pertama ini sudah ya. Why are you in business? Nah ini kan pertanyaan pertama apa? Saya pikir semua masih ingat ya yang ikut sesi pertama. What is the single reason you start a business? Jawabannya langsung saya inikan aja ya. It's a paying customer. Jadi itu alasan kita itu in business gitu ya. Nah dari sana, oh ternyata ada nih yang mau bayar nih, gitu kan? Nah ini baru dirumuskan secara detail. Who is your customer? Nah ini langkah kedua ya. Ada beachhead, end user profile tadi itu, total addressable market, persona. Dari sana begitu satu sudah beachhead, ada first 10 customers. Ini juga dirumuskan dari situ ya. Kemudian value creation ini, what can you do for your customer yang hari ini? Ya, quantify value proposition. Product description-nya apa? Tadi itu high level specs. Kemudian nanti ada ke sana. Langkah berikutnya, competitive advantage. Gimana kita merumuskan competitive position kita? Nah, jadi pertanyaannya gini. Ini ide kita bagus. Tapi apakah kita ini satu-satunya orang yang punya ide seperti itu? Nah, kemungkinan besar kan enggak. Gitu ya. Jadi di satu diskusi dengan seorang ini ya venture capital, ada pertanyaan ya, bisnis plan-nya bagus. Ada pertanyaan dari ini ya, karena dia investor dan dia sangat ini ya, sangat perseptif terhadap uang yang dia tanam. Dia mengatakan, oke, ini usulan ini bagus, ini akan mendisrupt bisnis yang ada di pasar. Kira-kira yang terdisrupt bisnisnya itu responnya bagaimana? Nah ini pertanyaan itu ya. Nah ini di sini. Nanti yang keempat ini. Artinya apa? How can you differentiate yourself against your competitors? Gitu ya. Nah ini penting untuk sustainable business gitu ya. Nah kita harus keep inovatif kan. Keep innovating kan artinya. Karena apa? Pesaing kita kan tidak lantas ketika kita disrupt terus dia diam aja terus malah pulang ke rumah nonton TV. Kemungkinan besar nggak begitu dia. Dia kan, wah ini ada pesaing baru nih. Dia punya ide yang bagus banget nih. Nah dia akan merespon. Nah jadi pasar itu artinya apa? Pasar itu dynamics gitu ya. Nah di sini nanti akan ada ya bisnis canvas ini menjadi exercise tersendiri ini. Waktunya tidak cukup kalau dibicarakan dalam satu pertemuan. Ini justru menjadi backbone dari bisnis plan kita ya. Kalau saya ringkas, langkah selanjutnya adalah bagaimana customer kita acquiring our product yang tadi itu full life cycle use tadi ya. Kemudian product unit economics. Ini pertanyaan yang penting sekali. Can you make money at the product level? Artinya, oke, kalau kita buat, ini misalnya ventilator. Ventilator yang sekarang sedang sedang ramai di tanah air. Kapan? Artinya berapa jumlah ventilator yang perlu kita buat sehingga itu reasonable untuk sebuah bisnis? Apakah 100, 500, 1000 atau berapa? Berapa ribu gitu ya. Nah, ini harus di sini ya, product unit economics. Kemudian, how do you sell your products? Sama contoh ventilator tadi. Kita itu akan menjual itu bagaimana? Apakah kerjasama dengan rumah sakit? Apakah ini melewati program pemerintah kita ada di dalamnya? Apakah direct apakah ke puskesmas atau nah ini di sini how do you sell? Nah, nanti di situ ada sales funnel, ada short term, medium term, long term dan sebagainya. Kemudian does your product make money at a company level? Nah ini. Jadi tadi ada at the product level, di sini ada at
ke company level. Artinya kalau jangka panjang, ada R&D-nya, ada development cost yang dipertimbangkan sebagainya, apakah masih making money? Ya, itu di sini. Kemudian design and build, how do you produce the product? Nah, ini ya kalau diperhatikan ya. Di sini kita baru berbicara designing the product ya. Ya. Bukan kebalik. Bukan kita sudah desain, sudah jadi, terus wah ini jualnya gimana? Nah itu atau pasarnya gimana nih? Nah itu kebalik. Nah, kemudian baru how do you scale your business? Nah ini, ini dengan karyawan 3, dengan 4, ini kita sales kita sekian. Nah kalau kita target market segmen yang lebih besar, gimana nih? Berapa jumlah karyawan yang harus kita rekrut dan sebagainya? Nah ini baru di sini scaling ya. Nah ini kanvas yang harus diisi dan step yang nomor 11 tadi tadi ada value proposition tadi sudah disinggung di halaman sebelumnya adalah kita memetakan competitive position gitu. Ya tadi ya bahwa kita tidak beroperasi di ruang vakum kan. Jadi kalau kita datang dengan suatu ide yang luar biasa dan begitu kita rilis ke publik ya kan tahu semua termasuk kompetitor kita gitu ya. Nah, bagaimana kita tetap bisa maintain ya kompetitif kita ini di market. Nah, artinya harus ada sesuatu yang perlu kita lakukan ya, innovation, continuous innovation. Nah, di sini nanti akan dipetakan kita ini ya dalam kuadran itu kita ada di mana gitu ya. Dan apa keahlian inti yang perlu kita punyai untuk mensupport positioning kita dalam market. Ya. Nah, kemudian di situ ya kita ada sumber daya apa yang bisa dikerahkan untuk mensupport keahlian inti tadi itu. Nah ini di sini ini suatu mekanisme untuk bahwa kita itu supaya sustainable gitu tadi ya. Nah ini semua yang inti yang saya bahas pada petang hari ini. Saya akan sedikit ini menggambarkan ya pada pertemuan sebelumnya ini ada bagan yang saya pikir selalu saya rujuk. Ini proses dari sebuah ide ya sebuah konsep bertransformasi menjadi commercial product ya, dari ide sampai ke market. Panjang prosesnya. Dari L1 sampai 9 ya. Dan banyak hambatannya. Ini ya tantangan. Di Indonesia ini ada sekarang ini 62 juta UMKM. Ya. Agak mirip dengan Korea. Korea itu sudah saya ini kan ya dalam ini sebelumnya. 99% perusahaan yang ada di Korea adalah UMKM. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kesuksesan Korea, kesuksesan ekonomi Korea itu datang dari pembinaan dan pemberdayaan UMKM-nya. Nah ini yang penting di Indonesia nih, yang saya ingin menitipkan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu ini adalah segmen masyarakat Indonesia yang luar biasa penting kalau menurut saya. Yaitu segmen yang menjadi sokoguru ekonomi ya, sehingga kalau menurut saya harus dibekali dengan yang latest gitu ya, yang mutakhir gitu. Dan perlu nanti bekerja sama ini. Nah ini bahkan saya ini sudah saya kenalkan 2 tahun terakhir ya dalam banyak tulisan saya, seminar saya. Namanya pentahelix. Ya. Negara maju di tempat saya dulu pernah bekerja dan belajar, semuanya punya pentahelix yang sangat kuat. Ya, enggak cuma ABG, ya, Academic Business Government, tapi juga media dan community. Gitu ya. Itu bekerja bersama. Ya, enggak masing-masing. Itu yang membuat Amerika kuat, itu yang membuat Cina kuat. Jadi, nah kita jangan cuma mengeluh kan, bagaimana ini kita didominasi sama kekuatan asing. Bagaimana nih kementerian kita ini dominasi industri untuk kita ini dijajah Jepang lah. Ini kalau hanya mengeluh kita nggak kemana-mana kan. Kalau yang saya lihat
Ya kalau menurut saya justru dibalik. Nah kita harus mencontoh Jepang dan Korea dan bagaimana mereka mempunyai tadi competitiveness yang sangat tinggi. Nah, salah satunya ini ya. Saya ingin menggarisbawahi dan menitipkan ini ya. Jadi government, bisnis, akademik ini harus cross helixnya harus dekat ini. Nah, ada satu ini yang saya juga ingin menggarisbawahi. Community ini bisa sangat membantu ya. Di Amerika ini sangat bermain ya. Di China juga begitu, di Korea begitu. Community itu siapa nih? Ini ya kalau di Amerika maupun di kalau di dalam konteks Indonesia ini asosiasi. Kemudian ada komunitas seperti komunitas profesional seperti PII, Ikatan Alumni. Ini penting banget ini. Karena di situ dia bisa menyambungkan tadi itu ya. Ini tidak nyambung dengan sendirinya, harus ada ini katalis nih. Ikatan Alumni ITB, ada IAB, Ikatan Alumni Habibie, ada ya IKA Undip, ada macam-macam ini. Ini harus aktif nih ya. Ya. Dan dengan seperti itu tadi ya pengembangan UKM yang berdaya, kemudian inkubator-inkubator yang lebih sukses menghasilkan startup ini akan lebih bisa dicapai. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini dan berikutnya saya pikir kita akan diskusi ya berdasarkan